Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada sore hari ini kita akan beribadah Pelkat TKP yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yuliana Parapatrende. Ibu-ibu, mari kita berdiri memuji Tuhan dari himne Pelkat TKP. Persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan, dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleh tabah luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ajakan beribadah. Tuhan memiliki banyak cara untuk membuat kita semakin dekat dengannya. Meski hati terus tergoda untuk bersungut-sungut maupun menolaknya, saudara, marilah kita terus takut akan Tuhan, menyerahkan diri kepadanya meski berat memikul beban hidup ini. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap insan yang setia kepadanya. Mari kita menghadap Tuhan dengan memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 23 ayat 1 dan 2.
Bersoraklah hai alam semesta. Mari kita masuk dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami persekutuan perempuan berkumpul di saat ini untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah hanya dalam nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami. Amin. Mari kita masuk dalam Mazmur pujian yang terdapat dalam Mazmur 134 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, yang kita akan baca secara berbalasan. Mari pujilah Tuhan. Hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam, angkatlah tanganmu ke tempat kudus, dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Ibu-ibu persilakan duduk kembali. Mari kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 53. Inilah saatnya bagi kita. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akal budimu kau siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab dari 1 Korintus 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-8.
Bila sudah menemukannya, Alkitab tetap terbuka. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk waktu, kesempatan, dan saat ini. Sebagai ibu-ibu kami diberikan wadah di dalam ibadah Pelkat PKP untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah dengan Roh Kudus, lembutkanlah hati pikiran kami sehingga ketika firman ditaburkan, kami memperoleh kekuatan dan kesediaan untuk terus bertumbuh, berbuah dalam hari-hari kehidupan kami. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang hidup, kami senantiasa berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, saya undang kita berdiri. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksud dengan hikmat? Hikmat ini dalam bahasa Ibrani itu dari kata hokma, dan dalam bahasa Ibrani itu sophia yang artinya bijaksana. Jadi ketika seseorang memperoleh hikmat, maka dia akan bijaksana. Dan pengertian hikmat tidak terbatas pada itu saja. Kita harus pahami bahwa hikmat adalah keahlian yang dikaruniakan Tuhan kepada seseorang. Yang tadi saya katakan, sehingga orang itu menjadi bijaksana. Tetapi itu dikaruniakan Tuhan untuk manusia. Dan semua orang memiliki jenis hikmat masing-masing. Dan semua orang bisa mengembangkan talenta karunia yang ada padanya. Persoalannya, apakah ketika kita mengembangkannya itu untuk diri kita atau untuk hormat kemuliaan Tuhan? Tetapi hikmat adalah keahlian yang dikaruniakan Tuhan kepada seseorang. Jadi ibu-ibu yang terkasih, kita diberikan hikmat, talenta, bakat untuk dikembangkan. Masalahnya apakah kita sudah kembangkannya dengan baik atau tidak? Yang kedua, hikmat adalah kemampuan menyusun rencana yang benar dengan cara yang tepat dan hasilnya juga tepat. Saya kasih contoh Yusuf. Yusuf itu punya perencanaan yang baik, lalu hasilnya baik, dan caranya juga baik. Sehingga Yusuf dianggap sebagai orang yang sanggup untuk mengatur yang terjadi di Mesir pada saat itu. Dia punya perencanaan yang hebat, dia melakukan hal yang benar,
lalu hasilnya juga tepat. Itu hikmat. Seringkali kita punya perencanaan ini dan itu, tetapi hasilnya tidak tepat. Rencana yang kita susun juga tidak tepat. Tetapi ketika orang itu berhikmat, dia mampu merencanakannya dengan tepat. Dan yang ketiga, hikmat adalah cara pandang seseorang. Cara pandang seseorang tentu bisa dimengerti, diterima oleh umum. Dan cara pandangnya itu juga dalam moral yang benar. Itu hikmat. Orang bisa punya cara pandang ini dan itu. Orang bisa cara pandang yang kita anggap baik. Tetapi mungkin ada sisi yang mungkin negatif. Tapi ketika seseorang berhikmat dan hikmat itu berasal dari Tuhan, maka dia punya cara pandang yang baik. Dia juga melakukan moral yang baik. Saudara-saudara, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang hikmat, sudah sering kita dengar, tetapi sulit sekali untuk dilakukan. Saya ulangi, hikmat adalah keahlian yang dikaruniakan oleh Tuhan. Hikmat adalah kemampuan untuk menyusun rencana yang tepat, hasilnya tepat juga. Lalu hikmat adalah cara pandang yang baik, berdasarkan moral yang bisa diterima secara umum. Nah, ibu-ibu yang terkasih, dari sini kita bisa memahami firman Tuhan yang kita baca. Jemaat Korintus sedang bertumbuh. Mereka adalah jemaat yang baru. Mereka sedang bertumbuh. Tetapi mereka sedang berada di ambang perpecahan. Kenapa? Di dalam jemaat Korintus itu ada kelompok-kelompok yang sangat mengandalkan hikmat. Persoalannya adalah hikmat duniawi. Hikmat di mana mereka belajar dari filsuf-filsuf, mereka belajar tentang ilmu pengetahuan, mereka hebat sekali. Tetapi mereka tidak dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang mereka punyai itu mereka pakai untuk menindas yang lain. Mereka merasa mereka lebih benar. Mereka juga memakainya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Mereka sangat licik. Mereka juga kadang memperdayakan orang lain karena kepintaran, kecerdasan yang mereka miliki. Dan berbeda dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Hikmat yang berasal dari Tuhan, otomatis Roh Kudus bekerja di dalamnya. Roh Kuduslah yang berkuasa atas seseorang, sehingga dia mampu merencanakan dengan baik. Dia juga dikaruniai keahlian untuk melakukan yang baik. Dan cara pandangnya adalah cara pandang Kristus di dalamnya. Dan ibu-ibu yang terkasih, itu kita bisa lihat pada ayat yang ke-16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu bagaimana? Pikiran Kristus itulah yang dilakukan oleh Kristus. Merendahkan diri, berkorban untuk dunia ini. Lalu tidak sekalipun melakukan kekerasan. Sehingga ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kenapa Paulus mengungkapkan hal ini? Karena orang-orang Korintus ini adalah orang-orang yang selalu ingin sekali menjadi orang-orang yang dihargai, menjadi orang-orang yang dibenarkan, menjadi orang-orang yang hebat, besar. Dan Paulus berbicara
tentang mereka yang masih bayi dan mereka yang sudah matang. Kalau yang masih bayi itu selalu saja berbicara tentang dirinya sendiri, diperhatikan, dituntun. Tetapi orang-orang yang matang, dia mampu mencernanya dengan baik kehidupan ini. Sehingga Paulus mau mengungkapkan dalam pembacaan kita pada saat ini bahwa, mari saya baca ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Sebelum dunia ada, Allah sudah ada dengan hikmatnya. Dengan hikmatnya dia menciptakan alam semesta ini. Dengan hikmatnya dia memenuhi alam semesta ini dengan kekayaan luar biasa. Dengan hikmat juga dia mau supaya manusia tetap ada menjadi umat kepunyaannya. Dia mengutus Yesus Kristus. Yesus Kristus hadir memberikan keselamatan kepada dunia ini. Dan hikmat Allah seperti itu sulit untuk dipahami. Sebelum manusia berpikir, Allah sudah berpikir. Sebelum manusia memikirkan bahwa Allah yang hebat itu mempersembahkan anaknya, Allah sudah berpikir terlebih dahulu untuk keselamatan manusia. Itu hikmat Allah. Rasul Paulus mau kemukakan hal ini kepada jemaat Korintus. Dan Rasul Paulus mau mengemukakan ini juga kepada kita sebagai ibu-ibu. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya oleh pengalaman, oleh sekolah, oleh kehidupan kita adalah ibu-ibu yang tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita juga mungkin masuk kategori sebagai ibu-ibu yang berhikmat. Tetapi persoalannya apakah kita dituntun oleh Roh Kudus atau tidak? Karena Rasul Paulus mengungkapkan bahwa ada hikmat dari penguasa-penguasa dunia ini. Ada hikmat dunia. Ada orang yang memang kelihatannya pintar, smart, tetapi untuk memanfaatkan orang lain, licik. Bahkan hikmat yang kita punyai ini supaya kita hebat, kita populer, tetapi kita tidak dituntun oleh Roh Kudus. Hikmat Allah adalah hikmat yang dituntun oleh Roh Kudus. Ibu-ibu yang terkasih, saya kemukakan pengalaman kehidupan kita, bahwa betapa sulitnya kita mendidik anak-anak kita. Benar kan? Sulit sekali. Tadinya dia masih kecil, dia ikut apa yang kita mau. Tapi setelah remaja, dia punya pendapat sendiri. Betapa sulitnya. Kalau kita tidak memakai hikmat Allah, kita pasti marah-marah tiap hari. Karena kita melihat dia sedang melawan kepada kita. Tetapi oleh hikmat Allah, kita diberikan juga kata-kata yang lembut, intonasi yang tepat. Kita juga dengan kesadaran merangkul, mendekap, mengajar mereka dengan lembut. Dan ketika kita memohon pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan itu memampukan kita menuntun anak-anak kita secara benar. Ibu-ibu yang terkasih, tadi saya katakan sulit sekali untuk mendidik anak-anak. Tapi kalau ada hikmat Tuhan dalam diri kita, maka kita sabar, kita tabah, tidak mudah menyerah. Kita terus mau menyatakan kebenaran bagi mereka. Karena hikmat Tuhan memampukan kita. Sehingga Salomo mengungkapkan apa? Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Ketika kita sudah mendidik dengan baik anak-anak takut akan Tuhan, maka kita akan mudah
untuk terus menuntun mereka ada di jalan Tuhan. Kalau ada hikmat Tuhan. Makanya orang-orang tua ya, ibu-ibu bisa lihat orang tua kita kadang mengatakan begini, kalau saja saya punya hikmat, saya pasti akan mendidik dia dengan baik. Kalau saja. Karena hikmat harus diminta. Hikmat hanya bersumber dari Tuhan. Hikmat Tuhan. Yang kedua, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hikmat Tuhan memampukan kita berbeda dengan yang lain. Ada hikmat-hikmat dunia, ada ibu-ibu hebat, ada ibu-ibu yang sepanjang kehidupannya dia sangat populer, dia sangat terkenal. Tetapi apa yang dia buat? Dia tidak mampu merencanakan kehidupannya dengan baik. Banyak uang habis begitu saja. Punya suami, pekerjaannya bagus. Tetapi anak-anaknya tidak tumbuh dengan baik. Banyak orang tua yang akhirnya menyesal karena tidak bisa mengatur, merencanakan kehidupan dengan benar. Karena apa? Karena hikmat yang ada adalah hikmat duniawi. Bahwa makmur itu adalah ketika saya bisa terus belanja ini dan itu. Makmur itu ketika saya bisa punya barang-barang bermerek. Makmur itu kalau saya hidup dehef atau hidup sosialita seperti saat ini, itu disebut hebat. Tetapi akhirnya untuk bayar uang sekolah anak kita tidak bisa bayar karena kita tidak punya perencanaan yang baik. Tapi ketika ada hikmat Tuhan, kita dapat menguasai diri, apa yang harus saya beli, apa yang tidak boleh saya beli. Kita punya penguasaan diri. Apa yang harus saya pakai, apa yang tidak boleh saya pakai. Sehingga kita hidup dengan kehidupan yang baik. Dan perencanaan kehidupan kita. Kita menyediakan masa depan untuk anak-anak kita. Dan mereka juga bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, ibu-ibu yang terkasih, kita mempunyai pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu apa? Dia datang di dunia ini, dia merendahkan dirinya menjadi hamba. Dia tidak memuji dirinya. Dia berani untuk menjadi hamba bagi murid-muridnya. Itu kan bertolak belakang dengan jemaat Korintus yang ingin hebat, ingin besar, ingin dipuji. Itu kan bertolak belakang dengan kehidupan kita. Siapa yang mau merendahkan diri di dunia modern ini? Siapa yang mau menjadi hamba di tengah-tengah kehidupan saat ini? Tidak ada yang mau. Tetapi pikiran Kristus itu yang ada, yang harus kita lakukan. Berani melayani keluarga, melayani dengan sukacita. Kadang ibu-ibu sudah tidak mau melayani kan sekarang. Terserah suaminya mau minum kopi, dia pakai sendiri kan. Semuanya sudah serba hebat. Ada dispenser, bisa buat kopi sendiri. Kalau mau masak, ya masak sendiri. Ibu-ibu sudah sepertinya menganggap bahwa di zaman gini lah, kalau mau memang semua ini kan sudah canggih. Kalau mau makan ya sisa beli, sisa Gojek dan sebagainya. Tapi Yesus mengajarkan kita harus melayani keluarga, melayani Tuhan. Itulah pikiran Kristus. Mari kita kembali dalam hikmat Tuhan. Sehingga keluarga kita senantiasa memuliakan Tuhan.
saling menghargai, berdoa bersama-sama, intonasi kita lembut, apapun yang kita hadapi, kita lakukan secara bersama-sama dengan suami, dengan anak-anak, tidak mudah marah, tidak mengeluarkan kata-kata kasar, tetapi menjadi ibu yang bijaksana, ibu yang berhikmat, ibu yang mengandalkan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita, sehingga kita mau terus memohon hikmat dari Tuhan dan menjadi ibu yang bijaksana. Terpujilah Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita menyanyi dari Gita Bakti 164 bait 1 dan 3. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, Tuhan yang mempunyai hikmat, kebesaran, kemuliaan, kami datang memohon kepadamu. Berilah kami menjadi ibu-ibu yang bijaksana, bersyukur, ibu-ibu yang mampu merencanakan, merancang hal-hal hebat dalam keluarga, ibu yang juga mampu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, ibu-ibu yang dikuasai oleh hikmat Tuhan, sehingga kami sabar, kami tabah, kami kuat, kami rendah hati untuk terus melaksanakan tugas-tugas kami sebagai ibu dalam rasa syukur kepadamu. Kami menghargai pasangan hidup kami menghargai anak-anak kami juga boleh menuntun mereka ke arah Tuhan, dan mereka boleh bersyukur mempunyai ibu yang takut akan Tuhan. Kami juga memohon kepadamu pada saat ini, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kecanggihan ini, ajarlah kami juga mau belajar, ajarlah kami juga mau melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami satukan hati sebagai ibu-ibu di dalam ibadah Pelkat PKP dari sektor 1 sampai 12 ini. Kami datang bertelut memohon kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami, berilah hikmat atas mereka. Kami juga berdoa untuk Satgas COVID-19, untuk mereka yang masih terpapar virus corona, yang saat ini jumlahnya
sedang bertambah di Wisma Atlet. Mari Tuhan Engkau jamah, Engkau menyatakan kuasa-Mu sehingga mereka sembuh. Vaksinasi yang sedang berlangsung, biarlah masyarakat Indonesia boleh berpartisipasi di dalamnya. Dan kami sehat dan kami bersyukur kepada-Mu. Kami terus berjalan seturut dengan hikmat Tuhan saja. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berada di tempat pengungsian akibat kebakaran beberapa waktu yang lalu. Mari Tuhan, ketika mereka tidur berdesakan, ketika harta benda yang mereka kumpulkan bertahun-tahun hilang begitu saja, ketika mereka berhadapan dengan pengalaman traumatik ini sehingga membuat mereka bersedih, mari Tuhan Engkau jamah, Engkau kuatkan mereka, biarlah hikmat Tuhan menguasai mereka sehingga mereka mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah ibu anak-anak yang ada dalam pengungsian, mereka berada di tempat yang tepat, dan biarlah mereka bersandar kepada-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kami sebagai ibu-ibu jemaat GPIB Rene. Kami hidup dengan kecukupan. Mari Tuhan, berilah kami kekuatan sehingga kami mampu merencanakan perekonomian kami dengan baik. Kami juga menjadi ibu-ibu yang berdoa, ibu-ibu yang senantiasa bersyukur, mengatur rumah tangga dengan baik, dan ibu-ibu yang mampu menjadi penolong dalam rumah tangga kami. Kami juga memohon kepada-Mu untuk para suami, Engkau juga mau berkati, lindungi. Bagi mereka yang di PHK, kuatkan mereka. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, buka jalan. Kami percaya mujizat-Mu masa depan senantiasa Engkau berikan bagi setiap keluarga yang berharap kepada-Mu. Kami juga memohon kepada-Mu Tuhan Yesus, Engkau juga berkati anak-anak kami yang sedang sekolah, mencari pekerjaan. Engkau juga berkati mereka dalam pergaulan. Sebagai ibu-ibu, kadang kami tidak sanggup berkata apa-apa, tetapi kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tolonglah anak-anak kami ketika mereka berada di luar rumah, berhadapan dengan pandemi COVID-19. Sehatkan mereka, kuatkan mereka, jangan biarkan mereka jatuh dalam pergaulan-pergaulan yang salah. Kami hanya mempunyai-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan menolong anak-anak kami dan masa depan mereka. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa untuk pengurus Pelkat PKP, bila juga kesatuan hati di dalam pelayanan, bersyukur untuk semua peran yang mereka lakukan, dan biarlah mereka memuji dan besarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, orang tua lanjut usia, para janda, anak yatim piatu, duda, kami juga memohon Engkau memberkati dan melindungi. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang terbaring sakit, merindukan kesembuhan. Kami bawa Oma Tupan, Oma Manusama, Ibu Dila. Mari Tuhan Engkau jamah dengan kuasa, sehingga mereka juga boleh mengalami kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah Pelkat PKP secara streaming ini. Tuhan tolong, sehingga kami sebagai ibu-ibu, kami tidak melewatkan semua ini, tapi kami bersyukur bahwa kami dapat beribadah dari rumah tangga kami masing-masing. Dan kami terus memohon hikmat-Mu sehingga kami boleh menjadi ibu-ibu yang senantiasa bersyukur kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau berkati jemaat GPIB Rene dalam program pencarian dana, Christmas Charity Concert. Tuhan juga buka jalan dan memberkati. Kami juga memohon kepada-Mu Tuhan, Engkau juga mau memberkati. Pada hari ini adalah hari ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-11 yang akan masuk dalam ibadah syukur pada tanggal 17 nanti. Tuhan berkati orang tua lanjut usia sehingga mereka bersyukur dan tetap dalam pengakuan iman bahwa sampai masa tua Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Terima kasih banyak Tuhan, ampunilah setiap salah dosa yang sudah kami lakukan. Kuduskan kami dan perbarulah hidup kami, sehingga dengan pengampunan yang berasal dari Tuhan, kami hidup mengasihi satu dengan yang lainnya.
Tuhan, terimalah doa kami ini, dan kiranya Engkau menjaga, memberkati operator multimedia, Inforkom GPIB RN, pemandu lagu, organis. Tuhan, tambah-tambahkan segala yang baik, sehingga sukacita pelayanan kami rasakan sampai saat ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur, ajakan bersyukur, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam 2 Korintus ayat 9 dan 11 yang menyatakan kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita menaikkan pujian dari Gita Bakti 81 ayat 1 dan 3, Allah sumber kemurahan. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan untuk kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tidak henti-hentinya Engkau curahkan bagi kami. Tadi kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua, agar kiranya kami dapat terus merasakan kasih-Mu kepada kami. Kiranya persembahan yang telah kami berikan
juga dapat menyenangkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita tetap berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Kita naikkan pujian pengutusan, Gita Bakti 116 bait 1 dan 2. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berdosa. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian, mulai dari sekarang, kekal sampai selama-lamanya. Amin.